Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Halo. Mukanya udah kelihatan belum ya? Kelihatan. Suara Kelihatan ya? oke ya? Suara jelas? Suara jelas. Oh iya. Ayo juga suaranya jelas kok. Oke, bentar ya. Oke, ini baru ada beberapa orang bergabung. Udah ada 3 ya? Selain nama, 4 orang. Iya. Ya selain sama dirimu ya. Oke. Kita Halo dok, langsung. apa kabar? Hah? Hanya dulu Baik. kabarnya gimana dok? Alhamdulillah sehat. Ayo gimana, sehat nggak? Alhamdulillah. Masih masuk Alhamdulillah ke- sehat dok. Masih masuk ke puskesmas ya? Masih masuk dok. Masih setiap hari masuk. Weh, tapi udah nggak memberikan pelayanan kan ya? Maksudnya online aja kan? Muka udah enggak. Iya. Yang tetap muka udah enggak. Tuh jadi online. Oh. Iya. Tuh. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja kali ya. Takutnya nanti kan ada beberapa banyak yang mau dibahas kan ya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dalam sesi bersama kita yakni Elaborasa. Karena dalam setiap Karena setiap rasa punya cerita. Nah, iya benar. Kelupaan karena setiap rasa punya cerita. Ya. Maklum ini masih awal-awal ya, masih perdana kita memulai Elaborasa. Jadi ini baru sesi ketiga, keempat sih secara keseluruhan, tapi yang resmi kalau waktu kita bergabung nih udah keempat kalinya ya. Sama yang diadakan selalu di setiap hari Jumat pukul 20.30 ya. Jadi sebenarnya konsepnya sih ini terdiri dari orang-orang yang memang aware dan peduli terhadap kesehatan mental, yang nantinya bentuknya lebih ke arah bincang-bincang santai aja ya, nggak ada kayak pendaftaran registrasi segala macam. Nanti pun kalau misalkan memang ada yang mau bertanya, silakan aja langsung komentar, nanti akan kita kasih tahu. Gitu. Nah, minggu lalu itu kan kita sudah membahas ya soal procrastinating ya. Iya, itu ya kan sering banget tuh yang jadi kayak momok banget lah bagi para pekerja, apalagi lagi WFH kan. Oh, makin deh. Rasanya tuh kayak makin pengen. Iya, suasana di rumah gitu ya. Jadi bawaannya tuh pengennya tiduran gitu ya. Jadi pengen banget buat kita mendengar. Iya, kaum rebahan ya sekarang ya udah dikenal ya. Iya, rebahan. Betul. Nah, terus sekarang kali ini seperti yang udah di-share ya lewat WhatsApp story, lewat IG story, lewat Instagram juga dan lain sebagainya. Itu kita akan membahas soal satu hal. Sebelumnya kita mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Dari saya dulu nih. Jadi nama saya Dimas. Kebetulan saya adalah seorang dokter. Sekarang lagi belajar terkait dengan kesehatan mental. Itu lagi ngambil spesialis juga sih di UI gitu. Nah, kalau Ayu sendiri gimana? Kalau saya perkenalkan semuanya teman-teman yang udah join juga. Saya Ayu, saya psikolog klinis. Terus sebenarnya sih baru juga sih jadi psikolog klinis, baru sekitar 2 tahun gitu ya. Jadi masih sama-sama belajar juga sih. Tuh. Oh, iya. Sip. Ya, jadi kita di sini modelnya bukan kayak kita guru ya, terus ntar yang nonton kayak murid-murid yang harus diajarin apa segala macam. Enggak, kita sama-sama belajar, kita sama-sama kita sharing aja. Nanti kalau misalkan ada masukan atau ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau berdiskusi lebih lanjut sama kita, itu boleh banget ya. Iya, betul-betul. Kalau ada yang mau cerita juga silahkan aja gitu ya, jadi langsung komentar aja di bawah. Iya, betul. Jadi kita sikapnya terbuka aja lah gitu. Nah, seperti yang udah di-share nih, nah balik lagi ke topik nih, di-share yang sebelumnya, itu kan mungkin kan sebelum poster kita tuh, kan ada beberapa alur ceritanya terlebih dahulu gitu kan ya. Nah, sampai akhirnya ada salah satu mungkin poster
poster salah satu drama Korea nih, ya kan, yang baru-baru ini lagi kayak happening banget gitu kan. Baru banget 2020 kan ya, itu ya drama drakornya ya. Nah, judulnya kan judulnya kalau bahasa Korea ini Psycho Quenchana gitu, atau kalau di bahasa Inggrisin tuh aslinya sebenarnya Psycho but it's okay gitu kan, tapi beberapa malah mengininya it's okay to not be okay gitu kan. Nah, jadi itu terkait banget tuh sama apa yang kita mau bahas sekarang ini. Nah, jadi sedikit aja nih cerita nih soal dramanya itu. Jadi di situ baik tokoh utamanya ada dua kan, cowok sama cewek gitu. Nah, itu kayak apa ya, mengalami sesuatu gitu, ya kan, yang mungkin mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Yang akhirnya semuanya akhirnya kayak apa namanya, akhirnya ketika mereka bertemu, mereka akhirnya kayak saling memulihkan satu sama lain ya, gitu ya, gitu. Nah, sebenarnya tuh si tokoh utamanya itu kan kayak mendem gitu ya, kayak ibaratnya kayak mendem gitu. Sebenarnya gimana sih itunya kalau dilihat dari sisi psikologisnya gitu? Mungkin sekali ya, maksudnya kita coba bahas dari drakornya dulu kali ya dok ya, biar seru. Oh, boleh. Dari ceritanya sih memang kan si tokoh siapa sih namanya, Gang Tae ini gitu ya, dia kan memang selalu menutupi perasaan dia gitu ya, nggak mau mengakui perasaan dia gitu, selalu seolah-olah dia baik-baik aja gitu, dia nggak kenapa-kenapa gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat justru ketika dianya kayak gitu, justru akhirnya dia jadi meledaknya benar-benar meledak banget gitu, dan dia jadi punya masalah-masalah lain yang lebih besar gitu ketika dianya memendam permasalahan-permasalahan itu gitu. Nah, kalau misalnya dari dokter sendiri nih, scene bagian yang paling favorit nih dari, kan udah nonton ya, bagian yang paling favorit dari dramanya yang mana dok? Banyak banget sih sebenarnya bagian-bagian favorit ya dari dramanya itu tadi. Dan kadang suka kayak nyentil diri sendiri gitu loh, kayak aduh gila ngena banget nih, kayak nolak banget gitu kan, kayak iya, karena ya itu tadi tanpa sadar kayak ya itu yang sering banget terjadi di kehidupan kita sehari-hari kan, kayak ya pada akhirnya kita kayak mendem aja semuanya gitu kan, kayak apa yang kita rasain ya udah pendem aja sampai akhirnya kita kayak ya udahlah gitu, yang mana jalan aja gitu, kayak nggak ada, kayak nggak terjadi apa-apa. Gitu ya. Betul ya kan. Padahal sebenarnya gitu ya. Padahal di dalamnya udah banget gitu. Betul banget, yang nantinya seperti yang aku bilang tadi, suatu saat itu jadi kayak bom waktu yang bisa meledak kapan aja gitu kan. Nah, betul. Terus sebenarnya kalau kayak gitu tuh kayak gimana sih? Apa sih sebenarnya kalau yang dirasain kayak gitu tuh apa sih gitu sebenarnya? Sebenarnya yang dirasain kalau misalnya kita tarik dari cerita di drakornya itu kan memang merekanya punya banyak perasaan-perasaan gitu ya, punya banyak emosi-emosi yang dipendam gitu sama mereka gitu, yang emosi-emosi yang dia simpen gitu. Nah, mungkin kita masuk ke pembahasan juga kita hari ini gitu ya. Jadi emosi itu tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, mungkin saya mau mengklarifikasi dulu gitu. Kalau misalnya di orang Indonesia kan yang namanya emosi itu adalah sama dengan marah gitu ya dok ya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang tuh lagi emosi nih gitu ya, padahal kan sebenarnya emosi itu nggak cuma marah doang loh gitu, tapi emosi juga meliputi perasaan seneng gitu, perasaan kaget, perasaan juga emosi marah, emosi takut gitu ya, itu juga jadi bagian emosi gitu. Jadi yang namanya emosi itu nggak cuma marah doang loh, tapi ada berbagai jenis emosi yang lain juga yang itu tuh merupakan bagian dari emosi juga gitu. Nah, emosi sendiri itu apa? Emosi sendiri adalah respon sebenarnya gitu. Respon dari persepsi kita. Respon dari apa yang kita maknakan tentang sesuatu yang terjadi gitu. Kalau misalnya boleh saya jabarin alurnya gitu ya. Alurnya ini memang awalnya saat ada suatu kejadian di sekitar kita itu, atau juga misalnya memori-memori yang tiba-tiba kita ingat gitu ya, itu akhirnya masuk ke otak kita gitu ya dok ya. Tahu tuh nanti mungkin dokter bisa jelasin gitu ya bagian mana otak kita yang akhirnya
menerima stimulus dari luar itu gitu ya, baru setelah ada situasi dari luar, kitanya jadinya berpikir sesuatu tuh tentang situasi itu, dan itu yang akhirnya memberikan respon berupa emosi-emosi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya juga sih dok, sebenarnya emosi itu tuh letaknya ada di mana sih dok? Gitu. Apakah di hati kita gitu ya, atau di otak kita, atau di mana gitu sebenarnya letak emosi ini? Iya, ya. Tapi bener banget tuh yuk, setuju banget. Kadang kita tuh kayak terlalu menspesifikkan emosi tuh kayak sebagai marah gitu kan ya, kayak oh gue emosi banget nih gara-gara ini gitu kan, misalkan nih gara-gara undang-undang cipta kerja baru diinin, oh gue emosi banget nih undang-undang cipta kerja nih disahkan gitu kan, gitu. Itu emosi tuh ibaratnya sama kayak marah, padahal tadi yang bener Ayu bilang, emosi itu lebih dari sekedar itu gitu. Jadi teman-teman semua yang lagi nonton nih harus udah paham nih bahwa emosi tidak sama dengan marah, emosi bisa banyak banget gitu. Nah, terkait dengan tadi emosi itu apa namanya? Jadi memang benar tadi yang letaknya di mana, kan sering banget. Kadang tuh dirasainnya kayak di hati gitu kan, rasanya gimana gitu. Ya kan kayak apa? Dulu tuh ini yang terkenal tuh apa ya? Bukan ding. Di sini saya merasa sakit, nah di situ saya merasa sedih, nah sambil megang hati gitu kan, sambil megang dada gitu kan ya. Memang kadang terasa kayak nyesaknya itu kan memang di daerah dada gini ya, gitu. Tapi sebenarnya emosi itu sebenarnya pusatnya ada di otak kita, gitu ya. Jadi di dalam otak kita itu ada namanya satu sistem, namanya sistem limbik. Ya, sistem limbik itu ada di bagian tengah otak kita yang paling dalam. Itu yang tersusun dari berbagai macam struktur otak. Nah, salah satunya yang menjadi pusatnya adalah hipotalamus. Sebenarnya hipotalamus itu adalah pusat dari segala macam pusat di otak gitu ya. Kebanyakan tubuh kita itu bersumber dari hipotalamus. Salah satunya adalah emosi. Nah, tadi Ayu bilang juga kan ibaratnya menangkap persepsi ya, ataupun sensasi yang didapatkan dari luar, stimulus dari eksternal itu dimasukkan dan dipersepsikan di otak. Nah, itu memang ada bagiannya tersendiri gitu. Jadi kalau di otak sendiri itu ada namanya amigdala. Nah, amigdala itu merupakan ibaratnya sering dikatakan sebagai jendelanya dari sistem limbik. Jadi dia yang menerima impuls-impuls dari luar tuh, apapun itu, kejadian sesuatu, berita sedih, stres gitu kan, sahnya undang-undang cipta kerja gitu kan, kejadian-kejadian di sekitar kita. Iya, betul banget, kejadian-kejadian di sekitar kita, itunya nanti akan diolah, diproses dalam sistem limbik itu sendiri, yang nantinya akan menimbulkan suatu persepsi tersendiri yang tadinya Ayu bilang reaksi kita yaitu emosi gitu. Nah, jadi memang emosi ini jadinya reaksi gitu ya dok ya, respon betul. dari persepsi kita, sumbernya. Persepsi ini adalah sesuatu yang memang kita pikirkan tentang suatu kejadian atau suatu hal gitu. Iya, betul. Nah, makanya kan tadi terkait juga sama yang kan seringkali kayak kita ngerasain nyesek gitu kan ya. Rasanya kayak nggak bisa napas gitu kan, atau rasanya kayak keringetan bawaannya gitu kan, atau kayak gimana. Karena memang setelah diolah di dalam sistem limbik, terus kayak kita, otak kita tuh kayak ngerasa, oh gue sedih nih, oh gue marah, oh gue apa gitu kan. Itu nantinya akan disebarkan ke seluruh bagian otak, ke bagian-bagian otak lainnya, yang akan menimbulkan respon tubuh lainnya gitu. Nah, gitu misalkan kayak tadi kalau kita takut, kita tiba-tiba kayak gemeteran gitu kan, kayak ketakutan gitu kan, deg-degan, bener. Atau kayak kalau kita lagi nervous, kayak lagi cemas gitu, maksudnya kayak lagi ya kayak gitu. Itu kadang perut kita juga suka nggak enak, ya kan? Asam lambung naik gitu ya dok ya? Iya, betul banget. Kita suka kayak berkeringat gitu kan. Nah, jadi memang kadang emosi itu juga seringkali bisa kaitannya dengan justru hal-hal fisik yang kita rasain gitu. Jadi dengan adanya pengetahuan bahwa ternyata tuh emosi itu ada yang mendasari gitu loh. Ternyata tuh otak kita yang menimbulkan emosi itu gitu loh. Jadi itu adalah suatu hal yang sebenarnya wajar-wajar aja. Karena setiap manusia pasti punya otak kan. Kayak nggak mungkin manusia nggak ada otaknya gitu. Jadi kayak dengan manusia punya otak itu sendiri, pasti manusia akan
akan memiliki emosi gitu terhadap suatu hal yang stimulus-stimulus yang diinin dari mereka gitu nggak? Jadi jadi memang sebagai manusia itu kita wajar punya perasaan sedih juga ya dok ya, perasaan marah juga gitu, karena memang sistem otak kita sendiri pun juga memang sudah terorganisirnya seperti itu gitu ya, sampai akhirnya bisa memberikan respon berupa perasaan-perasaan yang sebelumnya mungkin kita anggapnya negatif gitu, sebelumnya mungkin kita anggapnya nggak mau tuh ngerasain kayak gitu, padahal sebenarnya wajar-wajar banget kita yang mengalami itu, karena memang ya secara sistem tubuh kitanya memang ya naturalnya, alamiahnya punya kemampuan untuk menunjukkan, mengekspresikan emosi-emosi seperti itu ya. Betul sekali. Nah, cuma kan kayak ibaratnya kan sayangnya kan sekarang ini nih ya, apalagi kita nih di Indonesia nih ya, maksudnya dengan budaya ketimuran kita, apalagi kalau bagi beberapa suku nih, ya saya termasuk orang Jawa, itu sangat kayak kadang kan sering ada tuh pandangan-pandangan yang kayaknya tuh sering kali kayak kita tuh membuat kita tuh mengabaikan emosi kita gitu. Ya kan, seperti yang udah ada di caption poster kita tuh yang bilang kalau misalkan ya kan kayak cowok masa nangis sih gitu, lemah banget gitu kan, atau kayak gimana, yang kadang ngebuat kita tuh kayak suka jadinya kayak ya udah mendem aja semua, dan akhirnya kita jalan pakai topeng aja gitu, topeng senyum gitu kan ya. Nah, menurut Ayu gimana sih, apa aja sih emang pandangan-pandangan kayak gitu yuk? Jadi memang selain tadi tuh pandangan-pandangan kalau misalnya jadi mungkin kita memang udah terkondisikan gitu kali ya dok ya, dari sejak kecil gitu. Tadi kayak dokter misalnya faktor suku gitu ya, jadi misalnya karena suku tertentu misalnya nggak, yang seolah-olah gitu nggak mengizinkan kita untuk menunjukkan ekspresi sedih kita gitu. Jadi memang sejak kecil kita memang sudah terkondisikan seperti itu gitu, kita sudah mempelajari hal itu, kalau misalnya yang baik-baik itu aja, yang normal itu tuh yang baik-baik aja gitu, yang normal itu tuh adalah yang senang gitu ya, yang normal itu tuh yang ya kalau misalnya sedih itu nggak normal gitu, nggak boleh sedih artinya gitu. Aja misalnya kayak anak kecil mungkin ya dok ya, kalau misalnya kita sering lihat mungkin ada ibu-ibu gitu bilang nggak boleh nangis, udah berhenti nangisnya gitu, padahal anaknya lagi bener-bener ya kelihatannya misalnya kehilangan mainan, tapi kan memang itu mungkin sedih, membuat dia sedih banget gitu ya. Jadi memang sejak kecil kita sudah terkondisikan seperti itu gitu, yang akhirnya ngebuat kita jadi berpandangan kalau ya memang merasa sedih itu nggak boleh loh gitu, padahal ya sebenarnya balik lagi ke tadi gitu loh, ketika ya sedih itu adalah perasaan yang memang alamiah banget terjadinya gitu. Iya, betul banget sih mungkin. Gimana? Mungkin juga pandangan-pandangan yang kurang tepat tentang emosi ini juga ada lagi sih, yang biasanya tuh banyak banget nih klien-klien aku gitu yang suka ngeluhnya kayak gini nih, aku nggak mau nih ngerasain sedih gitu ya. Kenapa? Karena takut nih kalau misalnya sedihnya tuh bakal sedih terus gitu, selamanya bakal sedih gitu loh. Jadi mereka tuh berpikir kalau perasaan sedihnya, perasaan cemasnya itu akan berlangsung selamanya gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu ya. Jadi perasaan itu ya sama kayak cuaca tuh, kalau misalnya aku benar. Itu kan cuaca itu kan maksudnya datang misalnya sekarang hujan, besok cerah gitu, besoknya lagi mendung gitu ya. Ya selalu berganti gitu, sama kayak emosi kita gitu. Karena memang kejadian di hidup kita juga nggak selamanya sedih terus sebenarnya, pasti ada satu hari dimana kita ngerasa seneng gitu. Jadi keyakinan kalau emosi itu akan berlangsung selamanya gitu, itu yang ngebuat orang ini jadi nggak mau jadi menekan juga perasaan emosi-emosinya kayak gitu. Iya, betul banget. Itu sepakat banget sih kalau misalkan kita menganalogikan emosi itu kayak cuaca gitu ya. Dan lagi pula kembali lagi ke tadi kan yang Ayu sebut, kalau misalnya anak kecil kalau nangis disuruh jangan nangis, malah dimarahin gitu kan. Nah itu juga sebenarnya kembali lagi ke ini nggak sih, kalau misalnya kita tuh kayak dari kecil tuh sebenarnya nggak pernah diajarin nggak sih soal emosi kita gitu. Maksudnya mungkin baru-baru ini aja ya mulai karena mungkin parenting juga udah mulai lagi marak banget sekarang kan. Tapi kayaknya kalau zaman-zaman dulu tuh kayak emosi itu tidak begitu diperkenalkan ke anak kecil gitu loh. Maksudnya kadang kan kayak orang mungkin cuma ngelihat anak kecil itu kayak cuma main, happy, senang gitu-gitu doang kan. Atau pengen dilihatnya anak
seolah-olah nggak punya Seolah-olah emosi yang anak itu nggak punya perasaan. Nah, iya ya betul seolah anak banget, kecil tuh nggak punya perasaan gitu. betul gitu. Padahal ya sebenarnya mereka ngerasain hal yang sama sama kita ya. Iya, betul banget. Jadi memang seolah-olah memang anak kecil tuh, padahal sebenarnya ya itu, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau lansia atau apa, semua punya emosi gitu. Mereka tuh nggak cuma yang bahagia aja, yang memang dikasih mainan terus mereka lari-larian, seneng-seneng, hai-hai gitu. Tapi mereka juga bisa, yang tadi saya bilang, merasakan sedih, merasakan marah, ya kan. Misalkan kalau misalkan digangguin sama adik atau kakaknya gitu kan, ya mereka marah kan pasti kan gitu. Cuma mungkin kita terkadang ngelihatnya kayak, apaan sih, masih kecil gitu kan momennya kayak, padahal dari situ kan sebenarnya itu penting untuk mengenalkan kepada dari dini lah, emosi itu seperti apa gitu, apa sih yang dirasain gitu, kamu lagi ngerasain apa gitu. Nah itu kan terkait dengan yang tadi Ayu bilang, bahwa pada akhirnya orang-orang sekarang atau yang klien-klien yang Ayu bilang sekarang tuh jadi nggak mau nerima emosi gitu, nggak mau nerima apa yang dia rasakan gitu. Jadinya kayak seolah-olah mereka tuh harusnya happy aja, harus bahagia aja, harus tersenyum aja setiap saat dan menjalani hidup seperti biasa lah, kayak biasa gitu. Jadi kayak kalau sedih, kalau marah, kalau kecewa, apalagi ditambah dengan gejala-gejala fisik yang tadi udah kita bahas, itu mereka nggak mau gitu kan, kayak nggak enak kan, pasti kan rasanya kayak gitu kan ya. Nggak nyaman gitu ngerasain kayak gitu. Benar gitu. Betul banget. Terus juga mereka tuh biasanya kayak berpikirnya emosi-emosi yang negatif gitu ya, kayak sedih, takut gitu ya, mereka tuh ngerasa itu tuh nggak berguna buat hidup mereka gitu loh. Padahal kan sebenarnya itu juga pandangan yang kurang tepat ya dok ya. Sebenarnya kayak emosi takut gitu, itu sebenarnya berguna banget supaya kitanya lebih waspada akan sesuatu hal yang akan terjadi gitu. Bayangin dong kalau misalnya kitanya lihat kita nggak punya emosi takut gitu, terus kita ada harimau nih di depan kita, mungkin jadinya kitanya jadi diem-diem aja tuh gitu ya. Jadi memang penting banget sebenarnya gitu punya perasaan-perasaan takut gitu ya, marah, atau marah juga sebenarnya berguna juga tuh gitu. Marah memang fungsinya kan untuk melindungi diri kita juga gitu, atau juga memang yang melindungi diri kita supaya memang kitanya bisa tetap bertahan gitu. Jadi memang emosi-emosi ini sebenarnya berguna gitu, nggak artinya nggak boleh ada perasaan itu gitu, nggak berfungsi sama sekali, itu memang ada fungsi. Ya betul banget ya. Nih udah banyak banget nih yang kayaknya udah mulai bergabung nih, weh. Terus tadi juga kayaknya udah ada beberapa komentar ya. Kayak ada yang ngomongin soal toxic masculinity tadi kan, yang mungkin terkait sama kayak itu yang tadi aku bilang ya, kayak cowok gak boleh nangis gitu kan. Ya padahal ya kenapa gitu, itu kan nggak terkait dengan jenis kelamin ya. Nanti mungkin akan kita bahas itu ya. Terus ini juga ada pertanyaan dari Indah Harsari nih. Bagaimana caranya mengeluarkan emosi dengan bijak, dok? Soalnya kadang-kadang habis melampiaskan emosi terus nyesel pas kita udah cooling down. Ya ini nanti kita akan bahas itu juga, ya kan? Ya, makanya perhatiin terus, nonton terus. Iya betul. Nonton terus di sini, nanti ini akan kita jelaskan tuh. Betul. Nanti di akhir kita akan jelaskan bagaimana sih sebenarnya dengan banyak emosi itu tadi. Nah sekarang kita kan masih mencoba untuk berkenalan terlebih dahulu nih ya, tadi sama emosi tadi kan. Tadi sudah sempat dibahas sama Ayu kan soal ternyata emosi itu ternyata punya manfaat loh, ya kan gitu. Ya, yang saya ini jadi keinget sama ini film Inside Out, tahu kan? Inside Out, ya itu sebenarnya film animasi, kartun gitu kan ya. Mungkin orang-orang kayak mikir film bocil atau apa gitu, tapi bagi saya tuh itu waktu saya nonton itu tuh saya aku tuh ngena banget gitu loh, kayak bahkan sampai nangis waktu itu gitu kan, kayak apaan sih gitu. Tapi di situ tuh kayak kita belajar gitu, makanya kalau tokoh utamanya si Riley itu kan padahal ya di Inside Out itu sendiri baru diperkenalkan 5 emosi dasar saja, ya nggak sih kalau nggak salah ya, 5 emosi dasar gitu. Takut, marah, happy, joy gitu, sedih, sama disgust. Padahal mestinya ada lebih banyak lagi emosi sebenarnya, gitu kan. Cuma memang ada teori-teori yang bilang bahwa emosi dasar kita tuh sebenarnya 5 itu. Kalau nggak salah ada satu lagi deh, tapi nggak dimasukin. Tapi memang paling sering digunakan adalah 5 itu. Nah, pesan yang dari situ tadi ini terkait dengan yang tadi Ayu bilang bahwa setiap emosi itu punya perasaan, punya manfaatnya masing-masing.
Nah, di film itu si Joy ya kan itu merasa bahwa joy atau kebahagiaan itu adalah emosi yang harus dirasakan oleh Riley, oleh seorang anak Iya. gitu. Dan dia pengen mendominasi itu semua, ya nggak sih? Kayak dia nggak mau si Sadness tuh kayak dipojokin terus, nggak usah berperan terus gitu kan. Kayak nggak boleh anak kecil sedih, pergi lo gitu kan. Kayak ibaratnya kayak gitu kan. Gitu jadinya kayak Joy pengen mendominasi semuanya gitu kayak. Nah, pada akhirnya kan di situ di akhir-akhir Joy pun akhirnya sadar bahwa nggak semuanya itu harus bahagia loh gitu, bahwa ternyata setiap emosi itu punya peranannya masing-masing, dan akhirnya dia paham bahwa sedih pun juga ada efeknya gitu, dimana kalau di film itu ditunjukkan bahwa sedih itu mendatangkan comfort, mendatangkan kenyamanan ya. Dengan kita menunjukkan ekspresi sedih, kita mengundang empati dari orang lain yang semakin kayak membuat kita, melindungi kita gitu, memproteksi kita, membuat kita merasa nyaman gitu kan. Di mana di situ kan ditunjukkan si Riley-nya itu tadi kayak lagi sedih itu orang tuanya datengin ke dia dan akhirnya kayak ngepupukin dia gitu, nggak apa-apa lala macam gitu kan. Nah itu kan salah satu contoh dari ternyata sadness, kesedihan itu yang mungkin orang-orang nggak mau atau atau dihindari gitu kan oleh kebanyakan orang, itu sebenarnya juga ternyata memiliki manfaat gitu. Selain tadi yang Ayu bilang adalah rasa takut gitu kan, gitu yang membuat kita menjadi waspada terhadap lingkungan sekitar gitu. Mungkin ada lagi Ayu yang lain? Dan kalau di yang film Inside Out itu juga memang ketika si Riley si Joy-nya itu berusaha menghilangkan perasaan-perasaan yang lain, memang dampak buruk yang terjadi sama si Riley-nya ya dok ya, gitu jadinya mati rasa mereka itu gitu. Jadi si Riley-nya jadi mati rasa gitu. Jadi malahan ketika seseorang itu berusaha untuk menekan perasaan-perasaan yang lainnya, ya salah satu dampak negatif yang dirasakan memang jadinya mati rasa, itu nggak bisa ngerasain perasaan-perasaan positif lainnya malahan gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak merasakan gitu tuh sebenarnya baik nggak sih Yuk? Sebenarnya buat kita? Tidak merasakan itu kan tadi tuh sama kayak kita menurut aku gitu, kita nggak bisa tidak merasakan itu gitu, karena memang yang namanya emosi itu kan memang ada gitu, memang natural sekali ada di badan kita gitu istilahnya, yang nggak bisa kitanya delete, kitanya hapus gitu kayak memori handphone gitu. Jadi memang kalau misalnya kitanya tidak merasakan itu, menurut saya tidak bisa gitu. Tapi seolah-olah kitanya nggak merasakan, mungkin itu bisa. Tapi artinya ketika kita seolah-olah tidak merasakan itu, sebenarnya mungkin di belakang kita itu ya beban emosionalnya mungkin banyak banget tuh. Dan ketika sesuatu itu makin ditekan gitu, mungkin efeknya kayak per jadinya gitu loh. Ketika dicolek dikit, akhirnya jadinya makin meledak gitu. Jadi kayaknya kalau kitanya menahan perasaan itu sesuatu yang memang nggak mungkin gitu ya, dan memang dampaknya kurang baik juga untuk kita. Gitu. Iya, betul banget sih. Setuju banget sih itu yang kayak per, yang tadi juga kita udah sering omongin ya. Kalau perasaan tuh dipendem terus itu udah kayak bom waktu gitu. Yang mungkin satu saat ketika hal kecil gitu kan, terselentik dikit aja tiba-tiba boom, keluar semua gitu. Harusnya reaksi kita cuma satu gitu kan, tapi karena ditumpuk gitu kan, terus-terusan gitu, akhirnya malah meledak jadi 1000 gitu kan. Kan sering juga kan kita ngerasain kayak gitu ya. Kadang kalau misalkan stres banget, kerjaan banyak banget gitu, tapi kita nggak sempat untuk atau nggak bisa cerita ke orang atau nggak apa gitu kan, akhirnya dia pendem semua. Misalkan kayak dimarahin atasan ya kan, terus kayak mungkin dari Ayu mungkin ada klien yang rese gitu, atau saya juga ada pasien yang ribet gitu kan. Terus kayak aduh bete banget rasanya, terus kayak di jalanan macet ya kan gitu kan. Nah terus waktu tiba-tiba ditanyain atau ada yang kesenggol dikit aja, wah langsung kayak pengen bacok gitu. Iya betul, itu simpelnya gitu. Itu aja kalau ibaratnya ibaratnya kalau misalkan terjadi dalam satu hari, ya kan? Gimana kalau kita memendam emosi kita tuh dalam jangka waktu yang sangat lama, gitu kan? Iya, betul. Dan memang ketika kita memendam emosi kita terus-terusan gitu ya, itu juga yang akhirnya ketika udah numpuk, itu yang akhirnya
menimbulkan masalah psikologis yang lebih besar biasanya tuh dok. Ya, Gitu. betul banget. Ya, jadi gimana? Ya, jadi memang ketika kitanya lagi, maksudnya ya ketika emosi itu udah menumpuk gitu ya, yang stresnya awalnya mungkin hanya 10%, ya makin hari kita simpen ya jadi 100 gitu ya, yang akhirnya mungkin nanti mengarahnya ke depresi lah atau gangguan-gangguan psikologis yang lainnya. Ya. Gitu. Betul banget ya. Nih, coba kita lihat nih RT, udah ada beberapa komentar lagi nih yuk. Ya, ada beberapa komentar. Jika ada reaksi emosi dari Tony Joni, jika ada reaksi emosi yang dihasilkan dari buah imajinasi, is that weird? Mana sih? Is that weird? Apakah sebuah gangguan mental atau masih bisa dikatakan is okay? Reaksi emosi yang dihasilkan dari buah imajinasi, gimana tuh yuk? Sebenarnya sih memang wajar banget ya. Jadi tadi kan memang prosesnya itu ketika kitanya terjadi sesuatu gitu ya. Jadi terjadi sesuatu itu nggak cuman memang yang terjadi di sekitar kita, tapi memang memori-memori kita gitu ya, ingatan-ingatan kita, termasuk juga imajinasi-imajinasi kita juga memang itu akhirnya kita maknakan, kita olah, kita pikirkan gitu ya, yang akhirnya itu memang memunculkan reaksi-reaksi emosi. Jadi sebenarnya wajar banget tuh ketika muncul reaksi emosi dari imajinasi-imajinasi kita. Gitu. Jadi itu hal yang wajar banget kalau misalnya memang muncul reaksi emosi dari imajinasi. Ya, betul banget sih. Ini juga terkait dengan teori pembelajaran kita ya. Karena kita memang nggak pernah diajarkan secara resmi atau secara formal gitu kan mengenal emosi. Kadang kita kayak nyomotnya dari luar-luar, ya nggak sih? Kayak dari sinetron, kayak dari mungkin kita lagi jalan ngelihat orang lagi marah-marah gitu kan, atau kita lagi ngelihat teman kita, orang tua kita gitu loh. Jadi lebih ke arah jadi kayak observasi yang nantinya itu akan membuat kita tuh ngebentuk konsep sendiri di otak kita bahwa kayak kayak gitu loh yang namanya marah, kayak gitu loh yang namanya sedih, kayak gitu loh yang namanya takut gitu loh. Gitu jadinya itu terekam sendiri yang nantinya ketika situasi atau kondisi yang sama terjadi, nah itu dikeluarkan sama otak gitu ya nggak sih, kayak dipersepsikan seperti itu oleh otak gitu. Ya kan? Ya, betul banget tuh dok. Jadi memang emosi-emosi kita juga karena tadi dipengaruhi oleh persepsi kita, oleh pemaknaan kita akan suatu hal, sebenarnya emosi kita juga dipengaruhin sama pengalaman-pengalaman kita di masa lalu juga gitu. Jadi karena tadi tuh misalnya karena kita dari kecil nih udah mengobservasi gitu ya, kalau misalnya ada orang lain misalnya yang ada anak-anak gitu ya misalnya dimarahin nih kalau misalnya dianya nangis gitu ya, dibully gitu ketika merasakan kesedihan gitu ya, itu kan memang terekam juga di diri kita, itu akhirnya juga membuat diri kita ya jadi berpikir gitu, kalau misalnya kita merasakan itu ternyata nggak boleh loh gitu ya, dan itu juga akhirnya ngebuat kita yang ngerasa ya nggak boleh gitu ngerasain hal itu gitu, itu semakin menekan lagi diri kita gitu. Betul banget. Ini apa tuh, ibaratnya tuh kayak sama kayak apa sih pertanyaannya? Dari mana, Mbak Kayu? Apakah dari Tony juga nih, apakah sebuah gangguan mental masih bisa dikatakan it's okay? Itu nanti kita akan, ini tadi kita mau nyampe situ ya, mau bahas itu ya, bagaimana kalau kita mendem emosi nantinya akan memunculkan gangguan mental gitu kan? Ya, betul. Itu kita coba lihat yang lain-lain dulu aja nih. Ini dari ada Christopher Anderson. Siapa karakter Inside Out yang paling relate sama reality kakak? Kalau Ayu siapa? Sejujurnya saya udah agak lupa film Inside Out gitu. Hanya inti-intinya aja yang saya ingat gitu. Jadi kalau karakter yang paling relate, saya nggak bisa menjelaskan juga gitu. Maksudnya kalau dari joy, sadness, anger, terus dari disgust sama fear gitu, yang paling relate sama Ayu siapa? Yang paling relate nggak ada yang dominan juga sih sebenarnya gitu. Sebenarnya semuanya memang ada gitu, semuanya memang secara silih berganti datang dan pergi gitu. Nah kalau dokter gimana nih, yang paling relate karakternya? Kayak yang kalau di terakhir kan akhirnya si Riley itu
si bola-bola emosinya itu, ingat nggak? Yang bola-bola memori emosinya itu akhirnya kan nggak cuma terwarna satu doang, ya kan? Tadinya kan mungkin kuning aja, biru aja, merah aja, gitu kan. Tapi akhirnya terwarna oleh semuanya gitu, bisa kecampur. Jadi mix Nah, gitu ya? betul, itu tadi yang Ayu bilang. Kenapa pada akhirnya emosi itu nggak cuma satu doang yang dominan gitu. Tapi bisa saja dalam satu kondisi itu kita bisa merasakan dua emosi yang sama gitu. Ya misalkan kayak lagi bahagia tapi kok sedih menangis gitu kan. Nah, itu mungkin campuran antara joy sama sadness gitu kan. Jadi satu gitu kan. Nah, jadi memang bisa hal tersebut terjadi gitu. Jadi memang macam-macam ya. Kalau aku sih, aku sukanya sadness. Entah kenapa. Kenapa Nggak ada lagi. bikin comfortnya tadi ya, Dok? Iya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.